dua orang sepakat. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada amin, saudara? Ini adalah ayat yang luar biasa. Dalam ayat ini, saya yakin Tuhan Yesus tidak main-main dengan janjinya. Tuhan tidak pernah asal ngomong, asal berjanji. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan berkata-kata, maka itu iya dan amin, saudara. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, kalau dua orang di bumi ini sepakat, Bapa di sorga mengabulkan. Dua orang, saudara, cuma dua orang. Bayangkan saudara, betapa murahnya Tuhan kita ini. Tuhan tidak minta 200 orang, Tuhan tidak minta 20 orang, tapi Tuhan cuma minta 2 orang, saudara. Apa saja yang diminta, Bapa di sorga mengabulkan. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, sepakat ini sangat penting. Saya pernah terangkan, kata sepakat itu seperti orang membuat satu simfoni. Karena kata sepakat itu dalam bahasa aslinya sumfonio. Dari sumfonio jadi kata simfoni. Seperti orang simfoni, saudara-saudara. Mengalir dengan harmoni. Seperti grup musik, saudara bisa menikmati musik karena sepakat. Kalau satunya main di do, satunya enggak enak kamu do mainnya, aku tak main di fa. Atau yang lainnya, yang satunya bilang, oh fa enggak enak, sol, do, fa, sol. Jadi apa saudara? Enggak berbentuk, kita enggak bisa menikmati. Bisa menikmati karena sepakat. Kamu main di mana? Oke, aku main di sini. Saling mendengar satu dengan yang lain. Oh, dia berubah ke sana, saya ikut ke sana. Oh, bass di do, saya ikut di do. Oh, bassnya di la. Enggak bisa karepnya sendiri karena saya pinter mainnya. Lalu saya sendiri variasi, saya hebat sendiri. Enggak jadi musik, saudara. Enggak bisa dinikmati. Sehebat-hebat kita. Main musik itu yang penting sepakat. Sama dengan kehidupan kita ini, saudara. Yang penting itu sepakat. Walaupun kita pinter bagaimana, hebat kita, luar biasa. Tapi kita tidak punya roh sepakat, Tuhan tidak akan hadir di situ, saudara. Ayat selanjutnya, Tuhan berkata, 2-3 orang berdoa di dalam namaku. Saya yakin ini bukan sekedar berdoa, tapi sebenarnya doa dalam kesepakatan, maka aku hadir di tengah-tengahnya. Sepakat, roh, jiwa, tubuh. Kalau ayat ini saya mau katakan dengan bahasa yang lain, kalau 2 orang sepakat, dia dapat melakukan apa saja. Saya melihat banyak usaha-usaha yang sukses. Itu karena apa? Karena suami istri sepakat. Sukses dalam bidangnya. Jadi saudara, kesepakatan itu luar biasa. Dan saya fokuskan kepada 2 orang sepakat. Saudara mau tahu kalau tidak sepakat itu bagaimana? Hancurlah semua. Kita lihat beberapa contoh dalam kesepakatan. Pertama kita lihat sepakat di dalam tugas, di dalam misi. Saya mau tunjukkan kepada saudara tentang bagaimana Yosua mengutus 2 orang pengintai ke Yeriko. Kita baca Yosua 2 ayat 24. Mereka sepakat dan mereka berkata apa? Kata mereka, 2 orang sama-sama berkata kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dan dengan berita ini, maka Yosua memimpin bangsa Israel masuk dan menduduki tanah Kanaan. Haleluya. 2 orang. Kenapa Yosua mengutus 2 orang? Saya sempat berpikir, saudara. Yosua dia ingat kepada pengalamannya. Kurang lebih 40 tahun yang lalu. Ketika dia bersama rekan-rekannya 12 orang diutus oleh Musa mengintai tanah Kanaan. Dan mereka pulang. Apa yang terjadi, saudara? Yosua dan Kaleb sudah sepakat, tetapi yang 10 tidak sepakat. Yosua dan Kaleb berkata, ayo kita maju, Tuhan sudah menyerahkan negeri ini kepada kita. Kita tidak usah takut, maju saja. Tapi yang 10 bilang, no. Gak bisa, jangan maju, kita mati konyol nanti. Penduduknya seperti raksasa besarnya. Yosua ingat, dia ingat betul, karena tidak sepakat. Akhirnya mereka harus 40 tahun keliling-keliling di padang gurun sampai semuanya mati.
Pengalaman ini menjadi pelajaran yang paling berharga dalam Yosua. Yaitu Yosua tidak mau yang kedua kalinya. Dia bisa mengutus 12 orang. Dia bisa mengutus, dikurangi 6 orang saja. Tapi dia tidak. Dia ambil 2 orang yang sepakat. Kirim 2 orang, cukup 2 orang. Dan ternyata 2 orang ini sepakat membawa berita yang positif, saudara-saudara. Akhirnya mereka semua maju dan mereka menang. Sepakat dalam tugas. Saya tidak berkata bahwa jumlah itu tidak penting. Penting, saudara. Tapi percuma kalau jumlah banyak tidak sepakat. Itu tambah celaka. Sebab itu leadership salah satunya itu harus punya tim inti yang benar-benar sepakat. Kesepakatan ini perlu. Harus punya sepakat dan maju. 2 orang sepakat. Apa saja yang diminta, Bapak kabulkan. 2 orang sepakat bisa melakukan apa saja, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentunya. So itu saudara mari, yang sepakat, suami istri. Nah suami istri ini yang contoh yang kedua. Suami istri yang sepakat, keluarga yang sepakat. Kita baca di dalam Roma pasal 16 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Priskila dan Aquila, yang pria itu yang Aquila. Suami istri yang luar biasa, yang menopang pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan membangkitkan mereka berdua dengan maksud yang luar biasa, saudara. Mereka sebenarnya adalah orang Yahudi, tapi diam di Roma. Tapi karena kebijaksanaan Roma akhirnya mereka harus mengungsi dan mereka mengungsi ke Korintus dan di situ ketemu Paulus dan Paulus tinggal bersama-sama dengan Priskila dan Aquila ini 1,5 tahun lamanya. Kebetulan mereka punya keahlian yang sama, ya. Jadi Priskila dan Aquila ini ahli membuat tenda dan Paulus juga seorang pembuat tenda. Klop, mereka bisa bekerja sama. Dan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka 1,5 tahun di Korintus. Membuka pekerjaan Tuhan di Korintus dengan luar biasa, saudara-saudara. Karena didukung oleh Priskila dan Aquila ini. Coba kita baca bersama-sama. Kisah 18 ayat yang kedua, ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudara, pasti ini adalah keluarga yang manis. Priskila dan Aquila. Kalau cuma tinggal 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, masih bisa bersandiwara. Tapi ini 1,5 tahun, saudara. Dan Paulus menikmati karena mereka benar-benar suami istri yang sepakat di dalam Tuhan. Kalau tidak sepakat, kalau rumah tangga gegeran terus, saya yakin Paulus soriai. Aku tak kosai di Korintus. Kalau suami istri gegeran terus gimana Roh Kudus bisa kerasan? Apalagi anak-anak saudara mau kerasan. Geger terus. Bagaimana kita bisa jadi saksi saudara-saudara? Ayo diperbaharui saudara ya. Jadi Aquila dan Priskila ini adalah seorang yang luar biasa. Mereka punya kasih, harmonis, damai sejahtera dalam rumah tangga. Dan Tuhan pakai luar biasa. Ketika Paulus pindah ke Efesus, mereka pun ikut mendukung Paulus. Dan di Efesus itu mereka ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga yang bernama Apolos. Bahkan Apolos sempat dibimbing oleh kedua suami istri ini. Kalau suami istri sepakat, pasti akan menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, amin. Pasti itu. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga saudara memuliakan Tuhan dan banyak orang akan menjadi berkat dan teristimewa. Anak-anak saudara akan menikmati masa pertumbuhan yang bahagia. Ketika mereka sudah dewasa, mereka ingat keluarga orang tuanya, mereka akan, aku ingin seperti orang tuaku. Begitu indah, begitu harmonis. Suasana rumah tangga begitu luar biasa. Dan bukan hanya itu, saya yakin doa saudara akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ayo saudara ya, 2 orang sepakat. Saya yakin salah satunya dan yang paling penting Tuhan sedang berbicara kepada suami istri ini.
Dua orang sepakat di dunia, apa saja yang diminta, Bapak kabulkan. Saya tahu saudara-saudara, mungkin dari saudara berpikir, tapi bagaimana dengan suami saya yang masih jauh dari Tuhan? Bagaimana dengan istri saya yang belum bisa sepakat dengan saya? Bagaimana dengan pasangan saya yang masih buta secara rohani? Saya nggak bisa. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang sangat menarik tentang 2 ekor kuda, saudara-saudara. Di satu padang rumput ada 2 ekor kuda. Di mana-mana pergi bersama-sama. Wah, ini kuda-kuda yang manis ya, kuda-kuda yang indah. Satunya jalan, di satunya ikut. Kemanapun pergi ikut. Orang bilang, kuda yang indah. Kemudian coba didekati. Ketika didekati kaget. Mengapa, saudara? Ternyata salah satu kuda itu buta. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Dilihat lagi, kenapa kok kuda yang buta ini bisa ikut terus kemanapun yang satunya pergi? Ternyata saudara-saudara, yang satunya tubuhnya itu dikasih bel, kelendeng-kelendengan. Jadi si empunya kuda ini, biasanya kuda itu kalau sudah cacat pasti sudah dibunuh. Tapi dia sayang, kasihan kepada kuda yang buta ini. Akhirnya dari kecil digadukkan dengan seekor kuda yang lain, yang matanya sehat. Dan kuda ini dikasih bel, yang bisa melihat ini dikasih bel. Jadi kemana dia pergi, kelendeng. Yang buta ini dia dengar, dia ke sana ikut, kelendeng ikut. Nanti kalau dia lari, si kuda yang ini juga pinter. Dia lari, dia mandek, dia lihat, temannya masih di belakang. Lalu dia goyangkan tubuhnya, kelendeng. Nah, ikut. Dia dengar suaranya ikut. Nah begitulah saudara, kuda ini terus kemana-mana dia selalu ikut. Ketika senja datang, maka kedua ekor kuda ini pun masuk kandang dengan cara begitu. Yang kelendengan ini maju, yang itu ikut, nanti maju lagi ikut. Akhirnya mereka bisa masuk ke kandang Tuhan. Mungkin saudara-saudara saat ini, saudara belum bisa sepakat, mungkin saudara belum bisa sepakat. Istri saya atau suami saya masih buta secara rohani. Masih begini. Saudara, saya beritahu, Tuhan mencintai. Tuhan sudah tahu dari awal. Dia sudah memberikan pasangan yang pas. Saudara yang membawa kelendengan. Dikelendeng terus, kelendeng. Biar dia ikut. Sudah percayalah. Saudara bawa kepada Yesus. Amin. Sampai dia bisa juga mengenal Yesus, merasakan kasih Tuhan, dan bisa sepakat dengan saudara. Yang ketiga, sepakat dalam pelayanan. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tuhan memilih 70 orang, tetapi waktu dia mengutus, dia tidak mengutus 5-5, tidak mengutus 3-3, tapi dia mengutus 2-2. 2 orang cukup, asal sepakat. Dan pola ini kita lihat juga diikuti oleh para rasul. Bagaimana para rasul di zaman gereja, di kisah para rasul. Petrus dan Yohanes sepakat, kemana-mana sepakat. Dan Injil disebarluaskan di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria. Semua diserbu oleh Injil. Semua masuk Injil kemana-mana. Karena Petrus dan Yohanes sepakat. Mujizat-mujizat dinyatakan. Kemudian kita lihat Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas sepakat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Maka Injil mulai disebarluaskan di seluruh daerah di luar Palestina, saudara. Dan mulai Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Itu satu terobosan waktu itu. Kalau sudah baca di kisah para rasul, waktu itu masih terjadi banyak konfrontasi. Karena mereka masih belum tercelikkan semuanya. Mereka anggap Injil itu hanya tetap untuk bangsa Yahudi. Lalu itu ini terobosan, breakthrough. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kemana-mana. Dan kemudian juga kita lihat Paulus dan Silas. Paulus dan Silas sepakat, maka Injil diberitakan sampai ke Makedonia, sampai ke Yunani, bahkan menyentuh Roma. 2 orang sepakat luar biasa. Tuhan sudah siapkan itu dalam pribadi rumah tangga saudara. Antara Anda dan istri Anda atau Anda dengan suami Anda. Ya, ayo sepakat. Tapi sepakat harus juga sepakat dengan Tuhan.
Jangan cuma asal sepakat, oh ya sepakat, asal sepakat tidak. Yang dimaksud saya tadi itu sepakat ini, kita sepakatnya itu harus sepakat dengan Tuhan, sudah. Karena ada sepakat yang keliru, Ananias dan Safira, saya tidak usah bicarakan lagi, sudah. Tapi yang saya maksud dia adalah sepakat yang benar, sepakat untuk kita sama-sama setia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, haleluya, mencintai jiwa-jiwa, berdoa, memberitakan Injil, menjadi saksi, mendukung pekerjaan Tuhan, maka saudara akan diberkati dengan melimpah di dalam nama Yesus Kristus. Dan anak mantu cucu saudara akan Tuhan berkati dengan melimpah. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Nah saudara-saudara, ini memang bicara dari kebalikan tapi kita ambil sisi positifnya. Jadi Tuhan sedang berbicara. Kalau kita sepakat 1 orang 1.000, 2 orang bisa mengalahkan 10.000, saudara-saudara. Artinya apa? Sepakat itu punya potensi yang luar biasa. Oh, saudara dengan pasangan hidup Anda bisa sepakat mengarungi kehidupan ini. Saudara tidak usah takut. Saudara berdoa dan Tuhan di sorga akan mendengar dan menjawab doa saudara dan memberkati saudara.